Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Hey, boy stop, hit 'em with the red light, hot wild, swerve on my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Anak-anak masih ada yang ingat nggak? Kemarin di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ya, keanekaragaman hayati. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan kemarin, yaitu tentang dampak manusia terhadap lingkungan. Ya. Baik. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu mengevaluasi dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem, dan yang kedua menganalisis hubungan sebab akibat antara pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Yang ketiga mengembangkan solusi yang logis dan realistis untuk menjaga lingkungan. Yang keempat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang dampak dan solusi permasalahan lingkungan. Baik, sebelum memulai masuk ke materi pada pagi hari ini, Bapak cek kehadirannya dulu nggih. Ya. Coba ditengok kanan kirinya, siapa teman yang nggak berangkat? Allah Rohman. Oh ya. Yeah. Berarti kurang lengkap ya? Baik. Nah, coba anak-anak perhatikan pertanyaan yang ada di depan. Ayo Mas Husni, coba dibaca. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan? Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan? Ya boleh. Terus angkat tangan nih Mbak Cindy. Angkat tangan. Ya, cukup dipikir-pikirkan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas jawabannya bersama-sama ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan membagikan lembar kerja. Mana ya? Ini. Ini lembar kerja. Ya. Ini Bapak bagi menjadi 4 kelompok saja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, sekarang dikerjakan secara berkelompok ya. Ayo dikerjakan bersama-sama. Ayo Mbak Fatih nimbrung mriki. Oh iya. Pak, tasku masih kuat.
Mana jajannya, Pak? Ya, nanti ada jajannya. Jajan. Ayo, ya dikerjakan dulu Mbak Faiza. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Dampak apa, Pak? Dampak terhadap makhluk Dampak terhadap makhluk hidup, Mbak. apa dampak pencemaran dampak pencemaran sungai? Ya, Oh ya. Ayo dikerjakan berkelompok ya. Jadi sendiri. Gimana kelompoknya Mbak Tias? Oh ya. gimana jauhnya? Baunya sangat bau udara. Ayo. Jangan nyontek, Pak. Enggak nyontek. Boleh nyontek. Ayo Mbak Salma kalau nggak dikerjakan. Ini makanya. Ini sudah dikerjakan. Ayo Bapak ini dikerjakan. ngapain? Kalau nggak Enggak Mbak Cindy, Mbak Salma. Ini hubungan siapa yang dilengkapi ya, Pak? Gimana Mbak? Mana? Ini hubungan siapa yang dilengkapi? Hubungan antara manusia terhadap lingkungan. Aktivitas manusia. Ya. Terus maksudnya Aktivitas manusia Ya, kayak apa? ya Kenapa? menyebabkan ini dan mengakibatkan apa? Dampaknya ini. Sampai selesai. aktivitas manusia. Jadi maksudnya dia. Ini kan aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini nanti menyebabkan pada lingkungan apa, terus nanti dampaknya apa gitu. Ya gimana? Udah ya, udah semua ya kayaknya. Sudah. Baik. Ya sudah. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Mbak Cindy sudah, Mbak Salma sudah. Sudah Mbak? Iya. Iya. Baik, sudah semua ya? Selanjutnya, oh ya. Kita masuk ke pembahasan. Jadi pagi hari ini kita akan membahas mengenai dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Nah, jadi perlu anak-anak ketahui bahwa setiap aktivitas manusia itu pasti berdampak pada lingkungan. Ada aktivitas manusia yang berdampak positif dan ada juga aktivitas, ya betul Mbak Salisa, aktivitas manusia yang berdampak negatif. Nah, dalam dampak kerusakan ekosistem ini bisa mengakibatkan atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Seperti, ayo bisa diperhatikan, ya bisa diperhatikan, ya. Semua aktivitas manusia bisa berdampak pada lingkungan. Ada dampak negatif. Contohnya apa Pak? Contohnya manusia, Mas Rohman membuang sampah di sungai, ya di sungai, yang menyebabkan ya pencemaran lingkungan, pencemaran air. Nah, kapan air tercemari oleh sampah-sampah itu, maka lingkungan hidup atau apa ya? Iya, hewan-hewan yang ada di dalam air tersebut bisa mati karena
Enggak, karena pencemaran tercemari oleh sampah-sampah tadi, ya. Dan dampaknya tidak hanya pada makhluk-makhluk yang ada di dalam air saja, tapi juga berdampak pada manusia. Seperti air tercemar, penyakit bisa muncul kapan saja, dan dampak dalam jangka panjangnya itu seperti krisis air bersih dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, ini anak-anak, jika lingkungan tercemar itu enggak langsung tercemar gitu saja, pasti ada hubungan sebab akibat. Nah, contohnya seperti limbah di sungai. Limbah di sungai menyebabkan, mohon maaf ini kembali ya. Ya, bukan air tercemar sehingga ya, dan jika sungai itu tercemar itu akan membuat apa, krisis air bersih itu semakin, ya. Ini ada peran yang atas itu peran negatif ya, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, dan yang Bapak ini adalah peran positif bagi manusia. Ya, seperti kita mengadakan reboisasi, penanam pohon, mendaur ulang sampah, dan lain-lain. Selanjutnya, jika lingkungan kita tercemar, bisa diatasi dengan solusi yang realistis. Seperti apa, Mbak Salisa? Ya, membedakan sampah organik dan non organik. Yang kedua apa, Mas Diki? Ya, mengurangi sampah plastik. Misalnya kita pas jajan, nah itu bisa membawa wadah sendiri. Nah, ya, selanjutnya itu ada kerja bakti. Nah, dengan tindakan yang dilihat kecil ini, biasa ini kita menyelamatkan lingkungan kita dari pencemaran. Ya, bisa diperhatikan. Baik, sebelum Bapak akhiri pelajaran ini, silakan dikerjakan soal podcastnya. Ya, bentar. Ini ya. Lagi. Ya, dikerjakan. Gimana, Pak? Ini kan keterangannya sudah di atas. Ini dibaca dulu. Nanti kalau sampai sini paham sendiri. Tanya ya. Mas ini sudah? Sudah, Pak, nih ya? Belum, Pak. Udah siap belum? Ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Hey, boy stop, hit 'em with the